Perkenalkan dengan saya Dedi Spada Putra Sagala, Escape Nurse MCAP. Saya adalah dosen ataupun kadep dari mata kuliah keperawatan jiwa di program studi diploma keperawatan Universitas Imelda Medan. Nah, di sini saya ada beberapa tim ya, termasuk di dalamnya nanti Ibu Aurelia Hutagaul, Escape Nurse MPH sebagai tim saya. Nah, di keperawatan jiwa ini kami mengajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan RPS. Yang pertama ada beberapa teori-teori ya mengenai model-model konseptual dalam keperawatan jiwa. Lalu ada beberapa terapi modalitas, konsep psikofarma, dan teknik-teknik ataupun cara-cara dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien-pasien dengan masalah gangguan psikososial. Nah, adapun laboratorium kami di sini, laboratorium keperawatan jiwa. Jadi di sini beberapa alat-alatnya sudah memadai ya. Di sini di laboratorium ini kami melakukan terapi aktivitas kelompok yang disesuaikan nanti dengan berbagai macam diagnosa dari masalah-masalah pada pasien yang mengalami gangguan jiwa seperti halusinasi, gangguan isolasi sosial, perilaku kekerasan, dan masalah-masalah keperawatan lainnya yang berhubungan dengan keperawatan jiwa. Sekian dan terima kasih. Bravo Universitas Imelda Medan. Perkenalkan, saya Aurelia Hutagaul, Escape NS MPH. Saya tim dari keperawatan jiwa 1 yang dikepalai oleh Bapak Dedi Spada Sagala Escape NS MCAP. Dalam keperawatan jiwa 1 ini, kami melakukan praktek dalam 1 minggu 4 jam. Kemudian kami akan melakukan praktek klinik di lapangan rumah sakit jiwa pemerintah itu dalam waktu 3 minggu. Perkenalkan, nama saya Hamonangan Damanik, Escape Nurse MCAP. Saya pengajar mata kuliah keperawatan gerontik di Prodi D3 Keperawatan Universitas Imelda Medan. Pada mata kuliah ini ada beberapa topik yang diajarkan pada praktikum laboratorium. Salah satunya adalah terapi aktivitas kelompok, yang kedua terapi kognitif, yang ketiga ada terapi modalitas, dan yang keempat termasuk salah satunya adalah penyuluhan pada lansia. Salah satu terapi modalitas yang dilakukan pada lansia misalnya adalah senam lansia. Untuk jadwal praktikumnya itu ya biasanya dilakukan pada hari Rabu setiap pukul 14 sampai 16 WIB. Untuk mata kuliah keperawatan gerontik ini untuk Prodi D3 Keperawatan dilakukan pada semester 5. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meriani Herlina, SKM Escape M Biomed. Saya penanggung jawab Laboratorium Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Keluarga. Saya akan memperkenalkan fasilitas yang ada di Laboratorium Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Keluarga ini. Adapun fasilitas yang ada di dalam keperawatan komunitas yaitu PHN Kit. PHN Kit ini ketika anak-anak praktek lapangan ini akan dibekali kepada anak-anak yang isinya adalah alat-alat pemeriksaan fisik. Kemudian di dalam ini juga, di dalam laboratorium keperawatan komunitas ini juga ada namanya tensimeter, ada TOA untuk dibawa ke lapangan ketika anak-anak memberikan penyuluhan atau bersama masyarakat untuk mengadakan pertemuan. Kemudian ada center ya yang akan digunakan ke lapangan ketika anak-anak melakukan pendataan. Kemudian di sini juga ada namanya timbangan dan alat-alat obat P3K. Ini juga akan dibekali kepada mahasiswa ketika mahasiswa akan praktek ke lapangan. Kemudian ini ada obat-obatan untuk luka. Mungkin ini demikian saja alat-alat yang ada di laboratorium komunitas. Dalam praktek keperawatan komunitas, kami memakai buku penuntun yang dibuat oleh dosen keperawatan komunitas, yaitu buku penuntun praktek keperawatan komunitas dan buku penuntun praktek keperawatan keluarga. Di dalam buku penuntun ini sudah ada tindakan-tindakan atau prasat-prasat yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi sebelum mahasiswa ke lapangan
anak-anak atau mahasiswa dididik dulu di dalam laboratorium keperawatan komunitas dan keperawatan keluarga ini, seperti memberikan penyuluhan atau melakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari saya sebagai penanggung jawab lab keperawatan komunitas dan keperawatan keluarga. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, Escape Nurse MCAP. Di sini saya selaku dosen Prodi D3 Keperawatan Universitas Imelda Medan, dan juga saya sebagai penanggung jawab Laboratorium Keperawatan Maternitas. Dalam Laboratorium Keperawatan Maternitas ini, mahasiswa diajarkan untuk terkait asuhan keperawatan pada ibu hamil, asuhan keperawatan pada ibu intranatal, asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, dan juga asuhan keperawatan pada ibu postnatal, dan juga terkait dengan asuhan keperawatan pada ibu dengan gangguan reproduksi dan juga KB. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Siregar, Escape Nurse MCAP. Saya dosen mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana di Prodi D3 Keperawatan. Saya juga selaku penanggung jawab Laboratorium Instalasi Gawat Darurat di Universitas Imelda Medan. Adapun tindakan yang kami praktikkan dalam mata kuliah ini meliputi pemeriksaan kepatenan jalan nafas, pemeriksaan nadi, pemeriksaan kesadaran, kemudian membebaskan jalan nafas baik dengan alat bantu maupun tanpa alat bantu, kemudian menghentikan perdarahan, balut tekan, positioning, dan pembidaian. Selain itu juga kami melakukan tindakan RJP, kemudian praktikum untuk bencana seperti evakuasi dan transportasi untuk penanganan korban bencana. Sekian dan terima kasih. Salam kenal, saya Nuradina, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Biomedik. Saya adalah penanggung jawab mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar di Prodi D3 Keperawatan. Dalam pengajaran Ilmu Biomedik Dasar di Prodi D3 Keperawatan, saya ada beberapa teman untuk pengajaran tersebut. Yang pertama, Pak Ali Sabela, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Yang kedua, Ibu Adelia Manalu, Magister Sains. Sedikit saya jelaskan, untuk ilmu biomedik dasar, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat di Prodi D3 Keperawatan. Yang pertama, untuk kompetensi yang pertama, ada nanti Pak Ali Sabela yang akan menjelaskan bagaimana itu bentuk dari struktur tubuh manusia yang dimulai dari kepala sampai seluruh sistem organ-organ tubuh. Dan yang selanjutnya nanti akan diajarkan Ibu Adelia, yaitu untuk sel itu bagaimana di dalam tubuh dan akan diperiksa yaitu di mikrobiologi. Dan selanjutnya perlu saya jelaskan juga, di dalam ilmu biomedik dasar ini ada beberapa kompetensi yang lain yang mendukung untuk ilmu biomedik dasar. Selanjutnya yaitu fisika kesehatan. Di fisika kesehatan juga diajarkan bagaimana untuk kelistrikan dalam tubuh. Nah, di sini dijelaskan nanti kompetensi yang harus dicapai oleh seorang perawat di Prodi D3 Keperawatan itu. Mereka harus mampu untuk mengenali dasar-dasar kelistrikan tubuh dan nanti akan diaplikasikan di pemeriksaan untuk kardiovaskuler, yaitu di EKG. Dan selanjutnya untuk sistem metabolisme, yaitu di biokimia, nanti akan diajarkan bagaimana untuk pemeriksaan kadar gula darah dan kemudian bagaimana proses metabolisme itu di dalam tubuh. Selanjutnya saya serahkan kepada tim saya. Perkenalkan, nama saya Ali Sabela Hasibon, Escape NS MCAP, selaku penanggung Laboratorium Anatomi Fisiologi untuk program studi D3 Keperawatan. Adapun yang kita bisa praktekkan nantinya di Laboratorium Anatomi Fisiologi D3 Keperawatan ini adalah di mana mahasiswa mampu menunjukkan anatomi organ untuk semua sistem yang berhubungan dengan proses pembelajaran untuk mencapai target dalam proses belajar mengajar nantinya. Mahasiswa D3 Keperawatan diharapkan nantinya ketika melakukan praktek anatomi fisiologi dapat menunjukkan organ-organ yang berperan dalam suatu sistem ketika kita sudah belajar nantinya di teori. Adapun sistem-sistem yang bisa dipraktekkan di
laboratorium anatomi fisiologi ini untuk mahasiswa D3 keperawatan salah satunya bisa dari sistem pencernaan, sistem respirasi, dan sistem kardiovaskular, atau banyak sistem-sistem yang lain yang sifatnya mendukung dalam proses belajar mengajar nantinya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adelia Manalu, Magister Sains, sebagai tim pengajar untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar sekaligus penanggung jawab Laboratorium Mikrobiologi dan Steril. Di dalam ilmu biomedik dasar ini saya akan membawakan topik tentang biologi sel, di mana biologi sel ini akan diamati di laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi memiliki alat yang memadai untuk menunjang pembelajaran praktikum ilmu biomedik dasar khusus tentang biologi sel. Di laboratorium mikrobiologi kita memiliki alat-alat yang memadai seperti laminar airflow untuk cara bekerja aseptis, kemudian ada autoclave untuk sterilisasi, kemudian ada alat untuk inkubasi yaitu inkubator, kemudian ada oven, dan yang paling penting ada mikroskop. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernita Silalahi, SPD Eskep MKes. Saya sebagai koordinator dari keperawatan anak, dan keperawatan anak sendiri itu terdiri dari 3 SKS, satu SKS teori, 1 SKS untuk laboratorium, 1 SKS itu untuk praktek klinik. Jadi kami di sini ini adalah bagian dari laboratorium keperawatan anak. Di sini kami di dalam proses pengajaran di laboratorium kami tim terdiri dari 3 orang, saya sendiri sebagai koordinator, Ibu Rostina dan Ibu Ratna Dewi. Kemudian di dalam proses keperawatan anak di sini di laboratorium kami mengajar tentang antropometri di dalam mengukur pertumbuhan dari anak itu sendiri, dan dilakukan pengukuran untuk perkembangan melalui KPSP dan DDST. Kemudian selain itu kami di laboratorium ini juga kami melakukan asuhan-asuhan yang berhubungan dengan melakukan praktek tentang kebutuhan oksigen untuk anak, kemudian kebutuhan nutrisi melalui pemasangan NGT, kemudian juga dilakukan juga tadi pengkajian berhubungan dengan keperawatan anak itu sendiri. Selain itu lagi yang kami lakukan adalah perawatan anak di dalam inkubator dan melakukan terapi fototerapi. Kemudian banyak lagi hal yang kami lakukan di laboratorium ini adalah termasuk itu melakukan asuhan bagaimana seorang anak itu di dalam anak yang di dalam perawatan anak sakit dengan memberikan permainan-permainan terhadap yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Handayani Siburian. Saya penanggung jawab dari Laboratorium Praktikum Keperawatan Medikal Bedah. Pada program studi diploma keperawatan Universitas Imelda Medan ada beberapa capaian ataupun kompetensi yang harus dicapai, yaitu pemenuhan kebutuhan pasien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskular, sistem endokrin, sistem perkemihan, kemudian persepsi sensorik, dan sistem muskuloskeletal. Ini ada beberapa prasat yang ada tersedia di Universitas Imelda Medan, terutama di Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah. Ini prasat untuk pemenuhan kebutuhan oksigen, yaitu ada BVM, yaitu ataupun disebut dengan back mask valve, dan kemudian ini ada RM ataupun rebreathing mask, kemudian ini ada nasal kanul, dan ini ada alat namanya NRM ataupun non rebreathing mask. Kemudian tindakan lain untuk pernafasan itu yang berikutnya adalah tindakan suctioning, di mana untuk mengisap cairan agar tidak terhambat pada airway-nya ataupun saluran pernapasannya. Demikianlah penjelasan saya untuk tentang Laboratorium Praktikum Keperawatan Medikal Bedah.
Perkenalkan, nama saya Sarmaida Siregar, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah koordinator mata kuliah keperawatan dasar. Dalam keperawatan dasar terdiri dari praktek laboratorium. Praktek laboratorium ini terdiri dari 2 SKS dan kita melakukan praktek laboratorium dengan tim. Dalam praktek laboratorium ini ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi D3 keperawatan. Yang pertama yaitu prosedur-prosedur dalam kebutuhan oksigen seperti pemberian oksigen melalui nasal kanula, melalui CPAP, dan juga kita mengenalkan bagaimana pemberian oksigen melalui ventilator. Kemudian prosedur kebutuhan aktivitas seperti membantu pasien memandikan di tempat tidur, membantu pasien memindahkan melalui kursi roda ke tempat tidur atau dari tempat tidur ke kursi roda. Kebutuhan eliminasi, kemudian prosedur kebutuhan pemberian cairan dan elektrolit, kemudian kebutuhan nutrisi, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan seksualitas, kebutuhan istirahat tidur. Demikianlah beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi D3 keperawatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sidik Karo Eskom Mkom. Saya salah satu dosen di Universitas Imelda Medan. Saya mengajar di Prodi D3 Keperawatan Universitas Imelda Medan, khususnya di mata kuliah komputer. Pada mata kuliah ini, saya mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi mengolah dokumen, bagaimana aplikasi mengolah angka, dan membuat slide, yaitu di sini kami menggunakan aplikasi Microsoft Office, yaitu yang pertama Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. Untuk fasilitas di Universitas Imelda Medan ini ada menyediakan 2 lab komputer. Lab pertama yaitu menyediakan 40 PC. Setiap PC-nya memiliki spesifikasi Core i3 dan memiliki RAM 4 GB. Dan untuk lab 2 memiliki 30 PC dengan spesifikasi sama, yaitu Core i3 dengan RAM 4 GB. Dengan spesifikasi tersebut diharapkan mahasiswa mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan CPMK atau capaian pembelajaran yang diharapkan oleh Prodi. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Triwidya Sandika, SSM Hum. Saya dosen bahasa Inggris dan sekaligus penanggung jawab lab bahasa Inggris yang ada di sini. Pencapaian yang dicapai dalam pembelajaran di lab bahasa Inggris ini yaitu yang pertama listening, yaitu anak atau mahasiswa yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang diucapkan atau yang dikatakan oleh penutur asli. Terus yang kedua pencapaiannya, mahasiswa mampu untuk meningkatkan kosakata atau vocabulary mereka dan juga mempraktekannya dalam sehari-hari. Kemudian berikutnya pencapaiannya adalah mahasiswa mampu membaca teks-teks bahasa Inggris, kemudian mengucapkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pronunciation atau pengucapan yang berlaku. Kemudian berikutnya, pencapaian berikutnya, mahasiswa mampu untuk membuat percakapan sesama mereka dalam hal bahasa Inggris. Saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.